Benar Bapa di surga, Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan. Sebab kami adalah ciptaan baru yang telah Engkau ciptakan menurut kehendak-Mu ya Bapa, di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Engkau mengcover seluruh hidup kami Tuhan, dan Engkau telah menebus kami dan membayar dengan lunas. Karena itu hidup kami sangat berharga di hadapan-Mu, dan Engkau ingin memakai hidup kami Tuhan dengan semaksimal mungkin ya Tuhan, untuk memuliakan-Mu ya Bapa, dan untuk mendatangkan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan setiap keluarga kami. Kami bersyukur ya Bapa menyambut kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Segala berkat Tuhan tercurah di panti asuhan bersinar ini Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini ya Tuhan, dan terus kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik kepada kami semua. Terima kasih untuk anak-anak kami di panti yang terus mendapat perhatian yang besar dari Tuhan, dan selalu melengkapi apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu lah yang menuntun hati dan pikiran kami, supaya melihat terus terang Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dengan bersemangat membagikan terus kepada semua orang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Seturut kehendak-Mu jadilah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sangat bersyukur sekali lagi kita mengucapkan ya selamat ulang tahun untuk hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, kalau tidak diberitahukan tadi tidak bertambah sukacita kita, tapi karena diberitahukan tadi makin bertambah sukacita kita. Amin. Artinya kita ingin mendoakan terus beliau supaya selalu sehat, pemakaian Tuhan untuk beliau terus diberikan hikmat surgawi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan tema aset, memiliki aset dengan nilai tertinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, memiliki aset dengan nilai tertinggi. Siapa sih orang yang tidak ingin asetnya bertambah terus ya? Iya, karena itu adalah merupakan dianggap adalah untuk menopang masa depan gitu ya, atau bahkan itu yang menjadi harapan yang pada umumnya orang ingin supaya selalu tersedia apa yang mereka perlukan dan mereka tetap bisa bahagia dalam menjalani kehidupannya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan bagaimana kita ya sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus selalu memberikan yang terbaik dari apa yang dijanjikan oleh dunia. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Rahasia ini ya akan menjadi terus kebanggaan kita mengikut Kristus, sehingga kita tidak akan tergoyahkan dan akan selalu setia kepadanya, karena kita tidak mendapatkan yang terbaik dari siapapun ya selain dari Dia, Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus hidup kita. Nah, saya akan mengajak kita untuk merenungkan ya tema kita ini, topik yang kita akan dengarkan, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan di Filipi pasal 3. Ya, bagaimana kita sangat bersyukur sudah dikaruniakan Tuhan, kita memiliki aset yang bernilai tinggi menurut apa yang Tuhan telah tetapkan dan janjikan dalam kehidupan kita. Dari Filipi pasal 3, saya akan membacakan mulai dari ayat 1 ya, dari ayat 1 ya sampai saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-10, dan dengan cepat saya akan membacakannya. Ibu, dikatakan demikian, Filipi pasal 3, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan.
Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah tentu berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi ini bukan dia sedang berimajinasi atau berhayal untuk sesuatu yang belum pernah dialaminya. Ini adalah merupakan pengalaman dia yang lengkap. Lengkap, kenapa lengkap? Karena memang dulunya dia adalah seorang pemberontak, dia adalah seorang ganas, dan dia sebelum bertobat, dia adalah orang yang sangat bangga dengan apa yang dimilikinya. Ya, semua orang pasti bangga dengan apa yang dimilikinya. Tapi kita perhatikan bagaimana perubahan yang sangat dahsyat, yang drastis, ketika Paulus mengenal Kristus Yesus dan bagaimana dia fokus kepada panggilan yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini di ayat 1 dikatakan oleh Rasul Paulus, jadi akhirnya. Nah ini merupakan, ya betul, ini adalah merupakan satu kesimpulan hidup kita bahwa akhirnya memang kita harus bersukacita. Amin. Iya, bersukacitalah. Tapi ada di situ kata yang sangat luar biasa, bukan asal-asal bersukacita, tapi dalam Tuhan. Amin. Karena banyak juga orang yang merasa bersukacita, tapi belum tentu itu dalam Tuhan, ya kan? Apa hubungannya? Untuk nanti akhir, karena di akhir nanti yang sangat menentukan, ya. Boleh aja banyak orang merasa bahwa dia menang, ya kan? Bisa saja orang merasa bahwa dia paling beruntung, paling berkuasa, entah apalah itu, banyak hal, ya kan? Bahwa dia paling bebas, kan begitu, ya. Tapi nanti bagaimana akhirnya itu yang harus kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya sebagai orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, kita ini adalah kelompok orang yang menjadi sasaran iblis, sasaran setan. Saya tidak tahu apakah semua orang percaya sadar itu, ya kan, ataukah bagaimana. Tapi yang jelas bahwa iblis tidak akan membiarkan begitu saja, ya, semangat kita itu terpupuk, ya, semangat kita itu bertumbuh terus. Iblis tidak akan membiarkan, tapi dia akan mengirimkan, ya kan, orang-orang yang bisa mengganggu kita juga di dalam sukacita itu, supaya kita terpengaruh. Dan kalau kita tidak fokus kepada kebenaran,
yang Tuhan telah tetapkan buat kita, maka di situ kita lihat bahwa di dunia ini pasti ada orang-orang jahat, gitulah ya. Ya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya tentunya dengan segala kebaikan Tuhan, harusnya manusia itu tidak akan berpikir lagi bagaimana jahat. Harusnya bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Tapi tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita lihat, ya Paulus mengatakan, memberikan suatu warning atau supaya kita selalu aware, waspada kepada jemaat. Di sini dikatakan, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku, memberikan kepastian kepadamu, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang ingin fokus kepada Tuhan, kepada kebenaran, dia juga harus tahu ketidakbenaran itu dan bagaimana cara kerja musuh untuk meruntuhkan ya atau menjatuhkan kebenaran itu dari diri kita, karena pasti lewat diri kita kan. Kalau kebenaran itu tetap benar di hadapan Tuhan, karena Allah adalah kebenaran, tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Tapi melalui kita, melalui kesaksian hidup kita, jadi akan dikirimkan oleh iblis itu, setan itu, untuk bisa mempengaruhi ya supaya sukacita kita itu ya tidak penuh. Ya, redup, iya benar. Ya, sukacita itu tetap ada tetapi redup. Ya, tidak menyala, kan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kan gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia juga mengidentifikasi, tapi dengan suatu cara yang sangat ekstrim. Paulus katakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nah, ini bukan anjing benaran nih Paulus sedang berbicara nih, ya kan? Tapi karena memang itu tadi, karena memang di dunia ini ada orang jahat, jadi kita nggak boleh polos-polos banget gitu, ya kan? Ya, menyamar seperti malaikat terang. Benar itu, Bu, ya. Ya, jadi itu yang sangat penting. Jadi menjadi orang yang baik itu bukan berarti jadi tidak tahu hal yang membahayakan, mesti tahu dong, iya kan? Ya, yang menjerumuskan, benar sekali, karena tidak semua orang hidup dalam kebenaran, masalahnya yaitu, ya kan? Nah, di mana saja ketidakbenaran itu bisa, orang Yesus sendiri juga di timnya saja gila kali ya. Ya, di timnya Yesus loh. Siapa sih Yesus? Dia kan Tuhan kan? Dia Allah. Bayangkan itu. Apa dia tidak tahu? Tahu dia. Ya kan? Makanya ketika Yudas Iskariot menyerahkan dia hanya karena 30 keping perak, ya kan? Hanya masalah mamon gitu ya. Dia berani menjual Tuhannya gitu. Ya, saya tidak tahu sekarang ini orang-orang yang mengaku percaya Yesus jual Tuhan juga enggak dengan cara-cara bentuk-bentuk lain, ya kan? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas Paulus katakan sini, hati-hatilah. Khusus di sini Paulus berbicara, dia sebutkan hati-hatilah pada anjing-anjing. Kenapa? Karena ini berarti menggerogoti, ya kan, menggerogoti daging. Jadi daging itu adalah kebenaran yang membuat kita sehat, ya, hidup kita secara rohani sehat. Tapi itu bisa digerogoti juga, ya, dengan apa? Dengan, ya betul, pikiran, dengan kekecewaan, begitu ya. Ya itu. Jadi makanya dikatakan hati-hatilah. Jadi tetap waspada, begitu ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan yang bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita renungkan ini, apa maksudnya Rasul Paulus di sini? Ya, apakah itu artinya bahwa kita tidak membutuhkan sandang dan pangan, kesehatan, ya, untuk tempat tinggal, kendaraan? Apakah maksudnya kita tidak butuh itu, Bapak Ibu Saudara? Bukan itu yang dikatakan Paulus di sini. Ini adalah soal bersandar pada, ya itu ya, bersandar pada, ya betul, menyerahkan pengharapannya kepada hal-hal yang tidak menopang hidupnya bertahan untuk
di masa yang akan datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena ada juga orang yang membangun kekayaannya 7 turunan ya kan, dan berhasil mereka. Berhasil. Jangankan 7 turunan, 7 kali 2. Kan 14 keturunan ya kan, masih ya kan, nggak habis itu digerogoti juga nggak bakal habis ya kan. Nah, tapi di sini yang Paulus ingin katakan adalah bagaimana kita ketika berdiri di hadapan Yesus Kristus, karena muaranya akhirnya juga tidak ada orang yang tidak akan berteguk lutut di hadapan Kristus suatu saat nanti. Semua orang akan mengaku dengan mulut, walaupun sekarang ini mungkin ada orang yang memaki-maki Yesus ya kan, menghina dia, ya tidak apa-apa, toh waktunya akan tiba suatu saat nanti ya kan. Kita nggak usah terlalu menghiraukan itu, karena masing-masing akan bertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan ya kan. Merasa menang, merasa paling hebat, merasa paling pintar, atau merasa paling bebas saat ini ya kan manusia itu juga dikatakan dalam kebodohan juga ya, kebodohan yang Allah biarkan mereka berjalan menurut pikirannya sendiri, sampai mereka sendiri berhadapan dengan kenyataan bahwa hanya kebenaran Tuhanlah yang berlaku pada akhirnya. Nah, saudara, apa yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Makanya dia katakan tadi di situ di ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang menandingi ya kan pengalaman Paulus itu, baik sebelum dia percaya maupun sesudah dia percaya. Ya memang luar biasa itu ya. Tinggal orang mengambil sisi yang mana yang mau dicontoh. Kita yang mau mencontoh adalah sesudah dia percaya ya, sesudah dia di dalam Tuhan. Tapi dia ingin mengatakan, membuat suatu perbandingan di sini. Bagaimana untuk memikirkan dan berbangga di dalam aset ya, harta kekayaan atau milik yang kita punya, apakah di dalam Yesus yang mau kita banggakan atau di luar Yesus? Hanya 2 soalnya. Ya, gelap dan terang. Kan begitu, dan tidak bisa dipersatukan antara gelap dengan terang. Nah, karena itu Paulus meningkatkan lagi penalarannya. Di sini dia katakan bahwa jika ada orang menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Memang secara spesifik Paulus mengatakan ini adalah mengarahkan kepada orang-orang yang Farisi dan ahli Taurat, yang selalu memaksakan agar orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain itu agar juga mengikuti ya tradisi orang Yahudi dalam satu hal bersunat. Karena memang sunat itu adalah tanda perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa saat ini Tuhan bukan sedang memberkati bangsa-bangsa lain, itu justru bukan melalui Israel. Ya, karena Pak Israel sendiri kan bukan orang yang sedang berpihak kepada Tuhan di dalam hal kebenaran. Mereka tidak menerima salib sebagai kebenaran mereka saat ini. Nah, tetapi di sini Paulus ingin menegaskan bahwa di dalam Kristus Yesus kita sudah bersunat, yaitu sunat rohani katanya, beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus, menaruh percaya bukan pada hal-hal lahiriah. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia sebagai firman yang menjadi daging di dunia ini. Apalagi sih yang belum dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia di dunia ini sebagai perbuatan baik yang manusia ingin banggakan? Apa yang bisa melampaui puasa? Jangan ditanya Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nggak ada, lewat semuanya, ya kan? Karena Yesus berpuasa berapa lama? 40 hari, 40 malam, ya kan? Dia bukan puasa bolong-bolong begitu kan? Atau pindah jam makan gitu dari siang ke malam, atau dari malam ke pagi, tidak. Memang dia sama sekali tidak makan 40 hari, 40 malam. Supaya apa? Supaya kualitas daripada penggenapan hukum Taurat itu benar-benar hanya jadi di dalam dia, di dalam dirinya. Tidak ada orang yang bisa berbangga
untuk mengatakan bahwa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang sanggup manusia satupun. Hanya Dia yang mempunyai kualifikasi ya sebagai juru selamat. Ya. Dan bahkan setelah Dia berpuasa itu langsung datang iblis menawarkan apa? Jadikanlah roti ini, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan lemah ditawarkan untuk menunjukkan kuasanya. Karena biasanya kalau orang lemah tidak ada kekuatannya, ya kan? Tapi Yesus mengatakan ada tertulis. Karena apa? Karena firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ya Paulus menggambarkan pengalaman hidupnya, dan dia bukan omdo atau dia bukan sedang berhalusinasi, bahwa ini adalah real pengalaman dia. Dia katakan di ayat 5 ya, apa yang lebih yang dikatakan tadi sebagai kebanggaan masa lalunya, aset yang dianggap dia sebagai kebanggaan. Ayat 5, disunat pada hari yang ke-8, karena bagi bangsa Israel sunat itu bukan sesudah umur 12 tahun Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, bukan sesudah SD, SMP, apalagi pas mau menikah baru disunat. Nggak ada itu Bapak Ibu Saudara. Kalau di orang Israel itu adalah pada hari yang ke-8 sesudah lahir, itulah sunat yang sebenarnya. Dan Paulus menggenapi itu, nggak lebih dan nggak kurang Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yesus, dia juga disunat pada hari yang ke-8, tidak lebih dan tidak kurang, supaya paslah tuntutan hukum Taurat itu mereka lakukan. Tetapi kita tahu Paulus dia katakan itu adalah dilakukannya tanpa mengerti kebenaran, ya. Nah, kebenaran apa yang dimaksud? Kita lihat di situ, di sunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, bukan blasteran dia, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia besar di Tarsus, Pak, dia di Turki sana, bukan Indo. Ya, dia bukan blasteran, dia asli, ya, pure dia, bapak ibunya itu adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Ya, jadi ya, ayat berapa tadi? Betul, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi. Jadi apa yang mau dibanggakan oleh orang-orang itu, sehingga mereka mengatakan bahwa Paulus itu tidak benar pengajarannya, ya. Sehingga karena Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, orang-orang ini ya Bapak Ibu Saudara sedang menggoda atau mereka ingin mengalihkan kembali, membawa kepada kehidupan yang lama jemaat kudus ini. Tadi sudah saya katakan, iblis tidak akan rela begitu saja kita ini berjalan di dalam kemurnian. Iya kan? Jadi iblis itu mau kita sedikit-sedikit kompromi lah. Begitu kan? Kan kita masih hidup di dunia ini Pak Pendeta Pardus, ya kan? Jangan terlalu inilah. Jangan terlalu rohani lah Pak, iya kan? Jangan terlalu rohani, ya kan? Ya, kita kan masih hidup di dunia ini Pak. Itu Bapak Ibu Saudara, itu iblis merengek-rengek memang. Ya, seperti di Taman Eden itu, ya kan? Tentulah Allah berfirman, kan begitu. Jadi dia memulai ya memanipulasi firman itu supaya gampang dijatuhkan manusia itu. Kalau nggak kuat di dalam firman, ya iblis itu hanya ditiup aja itu udah terlempar jauh itu, ya kan? Udah nggak tahu lagi, nggak bisa jawab itu, ya kan? Udah terkatup mulutnya. Tapi kalau orang kuat di dalam firman, selalu punya alasan dia untuk menolak kejahatan. Amin. Iya, selalu punya alasan dia untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia itu adalah orang yang punya bangga dalam aset-aset secara lahiriah, di dalam hal keagamaan, di dalam hal ketaatan, ya, tetapi ketaatan daging, ya, di masa lalunya. Nah, ini mulai di sini kita melihat terang, ya kan? Ada kata tetapi, ya kan? Ya, kalau dikatakan memang orangnya pintar, tetapi ini yang apa ini tetapi dia malas, begitu ya kan? Gak enak dengarnya, ya kan? Kalau ada tetapi, nah itu ya, begitu saudara. Nah, tapi Paulus katakan di sini, ya, tetapi ini yang menjadi terang, kan begitu?
Tetapi apa yang dahulu, yang tadi sudah disebutkan aset-aset kebanggaan dia itu merupakan keuntungan bagiku. Nah, keuntungan baginya, dia tidak bilang keuntungan ya bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, bagiku. Iya, karena itu sangat syarat dengan motivasi daging, keinginan daging, kebanggaan pada dirinya, performance tampil gitu kan, supaya dilihat orang kan begitu, ya kan, supaya dilihat orang-orang lain, dia mendapat pujian, aplaus dari manusia, kan begitu kan? Kan seperti itu Bapak Ibu. Sudah, supaya jadi pemimpin di dunia ini bagaimana? Harus banyak aplaus kan? Ya harus banyak aplaus. Yang paling banyak bertepuk tangan, menyoraki dia, ya kan, memberikan suara, itulah yang akan menang. Itu di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Entah dengan cara apapun, yang penting apa? Ya pokoknya lebih banyak orang yang memberikan pujian kepadanya, begitu kan? Nah, tapi kalau kebenaran itu, apa selama Yesus di dunia ini paling banyak orang memuji dia? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jangan keliru kita memahami tentang kebenaran, ya kan? Apakah pada zaman Nuh lebih banyak orang yang bertepuk tangan untuk memuji Tuhan dan menerima kebenaran? Enggak, cuma 8 orang. Iya, pada zaman Abraham juga lebih banyak orang yang mengikuti kebenaran? Enggak juga, ya kan? Pada saat Yesus ada di bumi, paling banyak muridnya dari Farisi atau orang Farisi yang paling banyak muridnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di sini, Paulus ingin mengatakan bahwa, ya, dia katakan di situ, tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Ada apa dengan Kristus ini? Bapak Ibu Saudara, aset-aset yang dia miliki dulu, bagaimana teman-temannya sangat memuji-muji dia, karena dia adalah seorang pemimpin Sanhedrin yang termuda lagi, ya kan? Mahkamah agama. Wah, Bapak Ibu Saudara, paling muda lagi, ya kan? Kalau ada pemilihan untuk jadi gubernur atau presiden, langsung dia nomor 1, menang, iya kan? Bapak Ibu Saudara, ya, siapa yang tidak bangga Bapak Ibu Saudara? Pasti banggalah dia kan? Karena apa? Ya karena memang begitu sistem di dunia ini, ya kan? Nah kalau nggak membanggakan diri, ya siapa yang mau ngikutin kan begitu kan? Iya. Nah tapi Paulus katakan apa yang dahulu kuanggap merupakan keuntungan, bagiku kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Amin. Ini saya kira ini suatu rahasia yang harus dipelajari ini. Kenapa kok bisa demikian? Kok ketenaran dia yang dahulu itu ya dianggapnya, bahkan dianggap di ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampah. Jadi bagaimana orang yang masih berpegang kepada pandangan kebanggaan lahiriah sampah gitu, memeluk sampah mereka, ya kan? Karena Paulus dulu kan ini kan Roh Kudus yang berbicara, bukan Paulus pribadi. Karena Alkitab itu diinspirasikan oleh kuasa Roh Kudus. Ada ilham Roh Kudus ketika dia menuliskan firman ini, jadi bukan datang dari dirinya. Ya, jadi Paulus mengatakan bahwa kebanggaan-kebanggaan lahiriah seperti itu, ya kan, adalah kebanggaan-kebanggaan yang sekarang di pandangan Paulus adalah, dia katakan itu adalah seperti sampah. Kita udah tahu kalau sampah itu harus apa? Bukan hanya tahu bahwa sampah itu kotor, tapi harus dibuang juga. Bukan hanya tahu itu kotor, enggak, harus dibuang. Buangnya juga harus jauh-jauh. Ya kan Bapak Ibu Saudara, karena apa? Itu mempengaruhi, bisa sumber penyakit itu. Kalau enggak dibuang pada kelainan orangnya. Nah jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat Rasul Paulus ini orangnya to the point, ya kan? Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada dia bersembunyi, tidak ada kata-kata bersayap di dalam pemberitaannya, ya saudaraku. Dia katakan kuanggap rugi dan kuanggap sampah. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus Yesus.
luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Suatu aset yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus sekarang menjadi kebanggaan dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak orang yang seperti Paulus ini, saudaraku. Mungkin orang bilang, ya itu kan Paulus, saya bukan Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan soal pribadi Paulus, ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Dan kehendak Tuhan ini juga merupakan hal yang sama buat kita. Iya. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus itu bukan hanya untuk satu orang, ya kan? Bukan hanya untuk pemimpin, bukan hanya untuk gembala, dan bukan hanya untuk pengajar. Tapi pengenalan akan Kristus ini adalah berkaitan dengan posisi kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Maka kita harus mempunyai pengenalan dan pengertian, pengetahuan yang benar, yang tepat, precise. Ya, yang tepat, ya, yang presisi, gitu ya kan. Jadi jangan sampai meleset begitu. Karena kalau meleset pengetahuan kita, perbuatan kita juga pasti meleset. Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu di luar daripada pengetahuan kita. Amin. Iya, apa yang kita ketahui itulah yang menggerakkan kita. Kalau pengetahuan kita itu keliru, ya keliru juga perbuatan kita. Kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Apa iya ada orang berbuat sesuatu, kalau dia berbuat sesuatu di luar daripada pengetahuan dia, pasti keliru. Karena pemahaman itu harus selaras dengan perbuatan. Tapi tidak mungkin perbuatan itu benar kalau tidak ada pengetahuan yang baik. Kan begitu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalanku akan Kristus, ya, memangnya waktu Paulus maksud saya, waktu Paulus ini, dia saudaraku menjadi orang yang sangat setia melakukan perbuatan-perbuatan baik menurut hukum Taurat itu. Apakah dia tidak mengenal Yesus Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah mengenal Yesus selama di dunia. Ya, dia sesudah Yesus naik ke surga baru dia mengenal Yesus. Jadi dia nggak tahu Yesus secara lahiriah itu seperti apa. Kalau Petrus tahu persis, ya kan? Ya, karena selalu bersama-sama dengan Yesus lebih dari 3,5 tahun di bumi ini. Kalau Paulus tidak pernah dia. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah secara khusus mengenal Yesus sesudah dia menang atas maut. Itu yang dimaksud di sini. Secara khusus pengenalan akan Yesus yang sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan yang sudah mati di atas kayu salib menebus, mengampuni segala dosa kita, dan keselamatan dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat bagaimana pengalaman Paulus ketika dia diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu dia adalah orang yang menyala-nyala dan sedang beringas untuk membunuh para pengikut Yesus. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana baiknya Tuhan kepada Paulus, ya kan? Dia sedang dalam kecemburuan yang besar, ya, di dalam keinginan kemarahan yang besar, ya, di dalam keberingasan dia ingin membinasakan para pengikut Yesus. Justru disitulah dia menerima anugerah Tuhan. Disitulah dia Tuhan memperkenalkan dirinya kepadanya. Ya, dia nggak mengenal Tuhan Yesus sebelumnya, tapi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, atau Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada Rasul Paulus, ya, di jalan ke Damsyik itu, supaya hidupnya jangan sia-sia, semangatnya itu jangan berkontribusi hanya kepada iblis, kepada setan. Kan banyak orang pintar di dunia ini kan, banyak orang hebat di dunia ini, tapi apakah semangatnya itu berkontribusi kepada kehendak Allah ataukah kepada kehendak dunia, kepada kehendak iblis? Berarti dia bukan membangun kerajaan Allah, tetapi dia membangun kerajaan iblis. Nah, itu yang sangat disayangkan dari orang-orang yang bersemangat. Kan gitu ya. Karena semangat tanpa pengertian yang benar, ya kan, Paulus katakan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Banyak potensi tapi terbuang hanya untuk suatu kesia-siaan.
kepintaran, ya kan, dan segala apa yang ilmu dan sebagainya, ya, dan seterusnya, bukan untuk membangun apa yang baik, tapi untuk meruntuhkan, ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita lihat di sini bahwa bagaimanapun kita sekarang kita dapat memahami dengan baik kenapa Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu dia katakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, karena kalau Paulus mengatakan dia diselamatkan karena perbuatan-perbuatan apa? Sedangkan dia itu sedang dalam keadaan di mana dia ingin membunuh orang, dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi perbuatan baik apa yang menjadi dasar? Seperti banyak orang mengatakan sekarang ini bahwa tidak cukup hanya dengan iman, harus juga dengan perbuatan-perbuatan. Coba berhadapan dengan Paulus. Paulus bilang itu sampah. Ya, itu bukan kebenaran, pengenalan akan Yesus yang benar. Ya, saat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi asetnya itu jangan aset yang sia-sia, tapi aset yang kekal. Karena pengenalan akan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati naik ke surga udah pasti kekal selama-lamanya. Amin. Ya, kita bangkit bersama dengan Dia dan kita hidup bersama dengan Yesus, itu artinya kehidupan yang kekal. Kalau hanya kehidupan di dunia ini, orang-orang lain juga panjang umur. Lebih panjang umurnya dari orang-orang yang setia kepada Yesus. Memang Yesus umurnya berapa, Bapak Ibu Saudara? Ya kan, nggak sampai 40, nggak sampai 50. Ya kan, Paulus memang berapa usianya? Ya, paling 70-an. Lah orang lain yang tidak mengenal Tuhan berapa? 110, 115, 100, di atas 100 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pertanyaannya endingnya kemana? Ya. Jadi endingnya kemana? Akhirnya kemana? Kan itu persoalannya. Apakah itu adalah berada di dalam kekekalan ataukah di kekekalan juga, tetapi di kekekalan yang binasa atau di kekekalan yang penuh sukacita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, asetnya di mana? Dia akan menemui semua hartanya di mana? Kan begitu kan? Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan kumpulkanlah hartamu di mana? Di surga. Karena apa? Karena di bumi dia katakan apa? Dimakan oleh apa? Ya, Ada pencuri. Ya, ada pencuri. Pokoknya itu akan digerogoti lah seperti tadi. Hati-hatilah anjing-anjing itu kan akan menggerogoti inti-inti daripada kebenaran yang seharusnya menjadi penopang di dalam hidupnya, tetapi menjadi sia-sia semuanya. Paulus tidak mau kembali lagi ke situ. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali merdeka tetap merdeka. Ya harus begitu, ya kan? Jangan suka menoleh seperti istrinya siapa? Lot, ya kan? Menoleh ke belakang. Kan Tuhan sudah bilang pandang ke atas bukit gunung sana. Karena apa? Gunung itu gunung batu, yaitu Allah yang tempat perlindungan, ya kan? Tempat yang perteduhan kita, tempat perteduhan daripada orang-orang percaya. Tapi dia menoleh ke belakang, langsung jadi apa? Tiang garam. Ya, bagaimana ceritanya sampai sekarang tiang garam terus dia, ya kan? Nah, nggak pernah dia menjadi. Nah, itu jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Artinya kita harus ya menghargai nilai-nilai yang tertinggi, ya, yang diberikan oleh Yesus saat ini kepada kita. Amin. Yaitu penebusan segala dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, hampir berapa banyak orang di dunia ini sekarang ini masih ingin berusaha untuk membersihkan dirinya. Berusaha membersihkan dirinya, dan dengan usaha itu dia jatuh. Bukannya menerima apa yang dilakukan oleh Kristus bagi dirinya, tapi dia ingin menolong Tuhan, ya kan? Luar biasa Tuhan ingin ditolong. Allah, ya kan? Sampai kapan saudara? Ya kan? Iya, tambah ditolong, tambah jauh. Karena apa? Iya, utangnya makin banyak. Terimalah bahwa engkau sudah lunas dibayar.
Dan dari situ sumber kekuatanmu. Sebab ada penyertaan Roh Kudus di situ. Amin. Ada penyertaan kasih karunia Tuhan di situ yang menguatkanmu. Ya kan? Makanya Paulus katakan apa? Sebagaimana aku ada saat ini, sebagaimana aku ada saat ini, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Aku bekerja lebih keras daripada mereka yang lain, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau orang Jakarta bilang itu, ya nggak ada matinya. Ya kan? Kalau di dalam Kristus itu nggak ada matinya. Ya nggak ada matinya, karena apa? Yesus sudah bilang, siapa yang percaya kepada aku, dia tidak akan mati. Amin. Karena dia sudah hidup selama-lamanya. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita selama di dalam daging ini kita pernah gagal, tapi kita mempunyai alasan untuk segera bangkit. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Bukan berlama-lama di dalam kejatuhan itu, seolah-olah kita tidak mempunyai kekuatan apapun yang diandalkan. Amin. Iya, kita bukan orang-orang yang mengasihani diri sendiri dan mencari-cari alasan untuk hidup dalam dosa. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, tidak. Kan kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, sebab kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka sekarang Paulus memberikan inti daripada aset kebenaran yang dia miliki saat ini dalam Kristus. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang belum mengerti maksud Paulus di sini, ya kan? Bahwa ada sekarang ini kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada manusia berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Kenapa berdasarkan iman? Karena ini adalah merupakan satu anugerah yang sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menjadi sumber atau menjadi pusat daripada segala kebaikan Tuhan mengalir kepada setiap orang yang percaya saat ini, yaitu kebenaran melalui iman kepada penebusan yang sempurna. Hidup yang ditebus dengan sempurna tanpa cacat. Bapak Ibu Saudara, oleh darah anak domba Allah yang tidak bernoda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di situ. Karena Roh Kudus tidak bekerja sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu bekerja melalui pola. Pola apa? Pola kebenaran, pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus itu adalah bagaimana supaya kita memberitakan apa yang dilakukannya untuk kita. Bukan memberitakan terutama apa yang kita lakukan untuk Dia. Karena apa? Apa yang kita lakukan untuk Yesus itu tidak seberapa. Enggak seberapa Bapak Ibu Saudara. Hitung-hitung saja. Paulus saja mengatakan dulu dia melakukan hukum Taurat tanpa bercacat. Ya kan, dia bukan sebelumnya ya dalam hidup sebagai orang Farisi dan ahli Taurat, dia bukan pencuri dan dia bukan pembunuh. Akhir daripada kecemburuan dia itu, puncaknya baru dia ingin melakukan pembinasaan terhadap para pengikut Yesus. Dia ingin membuktikan bahwa dia benar dengan membunuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Artinya ada di situ eskalasi, suatu peningkatan dari pembenaran diri sendiri itu kepada keinginan untuk mematikan orang lain. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pembenaran terhadap diri sendiri itu bagaimana untuk mematikan orang lain. Ya kan? Apa mematikan pikirannya, ide-idenya dan lain sebagainya. Itu mengerikan sekali. Paulus sudah pernah di situ. Jadi Paulus katakan aku nggak mau kembali ke situ. Dan dia mengajak kita juga jangan pernah berpikir ke situ. Karena itu adalah jurang yang menjerumuskan orang yang tidak fokus kepada panggilan untuk mengenal kebenaran Kristus yang sangat sempurna dikaruniakan pada kita. Kebenaran karena kepercayaan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara menemukan kebenaran ini diberikan oleh Tuhan sampai pada saya
sampai kepada kita semuanya. Karena apa? Oh iya, luar biasa ya. Tuhan tidak mengatakan kebenaran karena perbuatan. Memang perbuatan siapa yang bisa diandalkan? Ya Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Ya kan, perbuatan siapa? Perbuatan para pemimpin negara di dunia ini. Kita lihat aja bagaimana mereka mengarahkan kehidupan manusia itu. Bukan fokus kepada kebenaran Kristus, tapi fokus pada program-program diri mereka sendiri untuk menguasai dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran karena kepercayaan. Karena semua orang bisa melakukannya. Amin. Iya. Apa ada orang yang tidak bisa percaya? Kecuali memang sudah sudah ya tidak sehat lagi akal pikirannya, ya tidak bisa. Tetapi kalau orang yang sehat akal pikirannya, dia bisa membangun kepercayaan. Amin. Iya. Di dalam keluarga kita bisa membangun kepercayaan, saling percaya. Ya, karena itulah kekuatan kita sekarang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan soal perbuatan kita sudah berapa hebat dan sebagainya, sudah berapa sempurna. Memang ada yang sempurna? Tidak ada. Tapi kalau kita membangun sistem kepercayaan, ya, bahwa kita ini sama-sama adalah ciptaan baru, maka equal, ya. Jadi artinya tidak ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, tapi kita semua adalah hamba. Amin. Yang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita sangat bersyukur kita ini mengenal Yesus Kristus Tuhan kita sebagai sumber aset kita. Amin. Sumber aset kita, haleluya. Dan iblis tidak akan merampas itu, karena Yesus sudah menyimpan itu dengan sangat rapi, sehingga suatu saat nanti ketika kita bertemu dengan Dia, kita akan ya menerima penghargaan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menjadi nyatalah kemuliaan Kristus sempurna dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Dia. Dan pengharapan ini bukan pengharapan yang labil, tapi ini adalah pengharapan yang stabil, yang pasti. Itu sebabnya kita kenapa setia terus kepada Tuhan Yesus, melayani Dia tanpa pamrih, karena Dia sudah lebih dulu mengorbankan nyawanya supaya kita mempunyai aset dengan nilai yang tertinggi. Gak bisa dihargai itu dengan apapun, dengan ada yang ada di dunia ini, karena itu ditebus dengan darah Yesus, darah Tuhan yang mulia. Amin. Tidak bisa dengan darah apapun, dengan persembahan apapun, tidak bisa digantikan itu. Karena itu Paulus mengatakan, persembahkanlah, kamu telah diberi, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami memiliki nilai aset yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami adalah harta kami yang paling besar. Dan karena itu kami harus menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami, supaya pelayanan kami sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan, kami didapati selalu setia melayani Engkau. Terima kasih, diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dikuatkan semuanya. Diberkati semuanya Tuhan, apa yang kami lakukan berhasil. Di dalam Yesus kami memiliki segala sesuatu yang terbaik, dan kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa, supaya makin banyak orang yang terberkati. Ajar kami untuk selalu rendah hati ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Pak Charles. Iya Pak. Kita akan masuk